Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Saya undang cepat bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi, ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kau ku kagumi, puji Tuhan, ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan yang tiada duanya. Terima kasih karena Tuhan mengorbankan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap perbuatan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
Darimu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengaminkan pujian ini, bahwa tiada satupun yang mengerti kami, terlebih lagi diri kami sendiri pun tidak mengerti akan kebutuhan kami, akan keperluan kami. Yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang lebih memahami kami, Engkau yang lebih mengerti kami, karena Engkaulah pencipta kami. Kami yakin dan percaya bahwa perhatian-Mu, bahwa Engkau terus memperhatikan kehidupan kami, itu lebih dari cukup untuk kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur atas kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini kami akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Kalau bukan karena salib Tuhan, kami tidak bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Karena kasih-Mu Tuhan, karena perhatian-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami dikuatkan, kami memperoleh kekuatan, kami bersukacita, kami memperoleh sukacita pada pagi hari ini melalui ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengimani setiap pujian yang kami akan naikkan. Terimalah setiap doa kami, terimalah setiap nyanyian kami, setiap sorak-sorai kami, tepuk tangan kami, karena hanya kami tujukan kepada satu nama yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus namanya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Kita angkat pujian di badai topan dunia. Puji Tuhan. Semesta bergoncang, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Yesus hidup di kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oh
jadi lebih dari pemenang. Saya naik jemaat bangkit berdiri, kita akan pujian ini dari awal. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi Yesus, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita jadi dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita jadi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Sebab hanya oleh karena darah Yesus kita boleh menang dari segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat silakan duduk, kita angkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
bangkit berdiri karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami yakin dan percaya bahwa salib-Mu lebih daripada cukup untuk kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Melalui kuasa salib-Mu Tuhan, kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu memberikan kami kemenangan. Kemenangan atas segala dosa, kemenangan atas segala penyakit. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan kami, yang akan terus mengingatkan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Maka dari itu Tuhan, biarlah setiap daripada kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Dan kami pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka dari itu Tuhan, kami menyiapkan, mempersiapkan diri kami sepenuhnya. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda, tapi Engkau Allah Maha Hadir. Engkau bersama-sama dengan kami dan siap untuk memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan kepada yang lemah, memberikan kami kesembuhan kepada yang sakit, dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang baru untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hamba-Mu hikmat, marifat, bahkan terlebih lagi pengurapan yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang ia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi makanan yang makanan rohani yang baik untuk setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Batra, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50. Kita berdiri semua. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberi mereka dan memberkati mereka. Nah, tiap hari pastori berdoa pagi, siang, jam 1, jam 2, dan malam jam 7 atau jam 8. Setiap kali selesai doa, saya memberkati saudara-saudara.
Jadi tiap hari 3 kali itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah Allah kepada jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka beraktivitas. Jadi berkat itu terus saya luncurkan melalui saya sebagai gembala dan Tuhan yang memberkati saudara. Tapi pertanyaannya, saudara diberkati atau enggak ya? Nah, kita akan lihat ayat-ayat ini bahwa berkat Allah atas kehidupan para pengikutnya itu sudah diberikan. Alkitab mengajarkan beberapa hal tentang berkat Allah baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata berkat itu sendiri dalam bahasa aslinya eulogia, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi kalau pekerjaan kita berhasil, itu berarti berkat Allah. Nah, kalau tidak berhasil, berarti tidak ada berkat Allah. Atau ada tundaan. Tapi selalu berkat Allah itu mengalir kepada setiap pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, tapi jangan lupa saudara-saudara, berkat itu bersyarat. Karena di dalam Ulangan pasal 28 di sana dikatakan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan memperoleh berkat. Tapi kalau kita tidak taat, kita akan memperoleh kutuk. Nah, kita ada di posisi mana? Kita ada dalam berkat Tuhan atau tidak ada berkat yang mengalir dalam hidup kita? Nah, kita perlu koreksi diri. Kita ada posisi di mana? Kehadiran Allah bersama kita itu juga berkat Allah. Karena tanpa kehadiran Allah dalam rumah tangga saudara, dalam rumah tangga jemaat Bahtera, tidak ada berkat. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, ini Tuhan berkata kepada Ishak. Jadi dimanapun kita berada, pasti ada berkat Tuhan. Amin. Amin, jemaat Bahtera. Nah, jadi kehadiran Allah itu juga berkat atas hidup kita. Berkat Tuhan, yaitu pemberian berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Kalau tidak ada kekuatan dalam hidup saudara, jangan-jangan lemes terus, kecewa terus, jangan-jangan tidak ada berkat Tuhan di sana. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, tidak ada kuasa untuk menaklukkan setiap hal-hal yang merugikan kita. Dosa yang mau mengganggu, kita harus taklukkan dengan kuasa Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu hadir dalam hidup keluarga kita. Nah, kalau kita merasa kok tidak ada pertolongan, jangan-jangan berkat Tuhan sudah tidak ada. Karena salah satu berkat itu adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Itu berkat Allah dalam hidup kita. Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa
supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi orang yang ada berkat Tuhan itu selalu ada kekuatan baru dia. Kuat dia menghadapi hidup ini. Karena ada berkat Allah dalam keluarganya, dalam hidupnya. Kolose pasal 1. Ayatnya yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dia pasti bisa menanggung kesulitan, kesusahan dengan tekun. Setia terus kepada Tuhan, tidak persalahkan Tuhan. Tidak kecewa Tuhan tidak menolong, dia terus bertekun sama Tuhan. Sabar, 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 dia menanti pertolongan Tuhan. Jadi kalau orang yang kurang sabar, jangan-jangan tidak ada berkat Tuhan dalam hidup saudara. Karena saudara tidak tekun. Saudara cuma mau enak aja. Apa yang enak itu yang saya suka. Tapi untuk tekun setia kepada Tuhan di masa sukar sulit ini ya kita tidak mau. Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Berkat Allah itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara itu berkata ada berkat Allah dalam keluarga saudara, berarti dia selalu mendatangkan kebaikan, bukan kerusuhan, bukan keributan, bukan percekcokan. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita untuk mendatangkan kebaikan dalam rumah. Apalagi kita ada di kantor, apalagi kita ada di manapun, kita harus mendatangkan kebaikan. Bukan orang lihat kita langsung mencibir, orang lihat kita langsung rusuh aja. Tidak ada kebaikan. Nah, hal-hal inilah menjadikan berkat Tuhan itu ada dalam rumah tangga kita, dalam hidup jemaat Bahtera. Dalam perjanjian lama ada 400 kali disebutkan kata berkat. Kejadian pasal 1 ayat 28 di mana Tuhan Allah memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sudah menyiapkan bumi ini untuk kita kuasai. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa menikmati bumi ini dan hasilnya. Sehingga dia kesusahan, dia kesulitan. Padahal berkat ini Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ketika kita diberkati dalam pernikahan, dalam kesetiaan, ini berkat sudah ada. Sudah akan mengalir dalam hidup kita. Karena semua sudah diberikan kepada kita. Kita aja kali yang malas mau mencari. Kita aja kali yang malas untuk mau memperolehnya. Semua sudah dikasih, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sudah menyiapkan berkat makanan. Allah juga memelihara pekerjaannya dan memberkatinya. Jadi Tuhan ini tetap melancarkan berkatnya
baik kepada orang yang tidak setia kepadanya maupun orang yang setia kepadanya. Contohnya apa? Hujan. Kadang-kadang Tuhan mau membinasakan manusia dengan air bah, dengan banjir. Tapi Dia memberkati manusia dan memberikan air dari langit, hujan untuk pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan di dalam bumi ini. Untuk penyediaan kita untuk minum. Itu berkat Tuhan tanpa saudara sadari. Ini berlaku kepada setiap orang. Yeskiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi perjanjian lama mencatat 400 kali kata berkat. Kehidupan dan sejarah umat Allah berada dalam pemberlakuan berkat dan kutuk. Itu ditulis di dalam Ulangan pasal 11. Coba kita lihat. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kenapa tidak diberkati? Tidak mau melakukan perintah Allah. Saya jelas-jelas katakan kepada jemaat Bahtera. Perbaiki keuangan saudara. Saudara akan diberkati melalui keuangan kalau saudara memperbaikinya. Tadi ibu membuat bungkusan-bungkusan lagi buat jemaat. Sering kali kita sampaikan, keuangan harus Tuhan nomor satu. Saudara sudah tahu itu. Tapi saudara tidak mau melakukan. Makanya saudara tidak mentaati perintah Tuhan. Bukan perintah saya, makanya puji Tuhan, pastori. Kita bagi, Tuhan bilang bagi. Berkat itu saudara-saudara, kita dapat miliki. Dan kita akan bagi. Bagaimana saudara mau diberkati? Saudara susah berbagi. Punyanya Tuhan aja saudara tidak mau kasih. Apalagi mau berbagi. Makanya perintah ini dikatakan kita ada di mana? Kita ada di dalam berkat atau di dalam kutuk. Tidak pernah diberkati kita. Kesulitan terus dalam keuangan. Karena kita tidak taat kepada perintah Allah. Kita menyimpang. Saudara teruslah melakukan apa yang saudara anggap benar. Apa yang saya sampaikan. Saudara tidak mau dengar. Ya silakan kita lihat aja siapa yang berhasil. Tapi saya sebenarnya mau jemaat Bahtera itu diberkati Tuhan. Amin. Amin, jemaat Bahtera, lakukan apa yang Tuhan suruh. Karena kunci berkat itu di situ. Kalau sudah tidak setia kepada mamon, saudara dikuasai mamon, uang, saudara susah diberkati. Karena saudara akan merasa itu milik saudara. Berkat Tuhan itu, orang yang memberi itu, orang berkat Tuhan itu, dia menyadari kedaulatan Tuhan. Nah, yang ketiga dalam PB, pekerjaan Kristus dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kita.
berkat Kristus, berkat yang terbesar kita peroleh itu yaitu Kristus, keselamatan. Makanya dia diutus untuk memberkati kita. Sebelum dia naik di sorga, sekarang sudah di sorga, dia sudah memberkati kita, umat pilihannya. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara mau diberkati anak-anak saudara? Kasih sama Tuhan. Saudara enggan mau suruh anak saudara itu datang sama Tuhan. Jadi susah diberkati. Malah dilarang-larang sama murid, Tuhan bilang sini, saya akan memberkati mereka. Jadi kalau anak-anak yang setia datang sama Tuhan, pasti diberkati dia. Jadi kalau orang tua tidak membawa anak-anaknya kepada Tuhan, apalagi orang tuanya tidak mau datang sama Tuhan, susah diberkati. Saudara akan mengalami kesulitan, kesusahan. Kepada pengikutnya, sebelum dia terangkat, tadi kita sudah baca bahwa dia menumpangkan tangan dan memberkati, menadahkan tangannya dan memberkati tiap 3 kali sehari. Saya memberkati jemaat Bahtera Perumnas 1. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan terima. Karena berkat Tuhan itu bersyarat. Yang taat kepada perintah Tuhan dan melakukan, dia akan diberkati. Ada satu ayat yang tadi malam sebenarnya saya baca, saudara-saudara. Dan sebenarnya saya mau membawakan ayat itu ya. Tapi ternyata Tuhan mengarahkan ke sini. Coba kita lihat Ulangan pasalnya yang Ulangan pasalnya yang ke-32. Nah, ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan. Ini bacaan kita di dalam ayat-ayat di mana kita sudah pernah baca, tapi saya kembali membacakan. Apa saudara tidak pernah dengar kali ya? Ulangan pasal 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Saudara perhatikan. Jadi Tuhanlah yang menempati bangsa-bangsa ini, wilayah sini, daerah sini, daerah situ. Jadi kita ini adalah milik pusakanya Tuhan, karena dikatakan ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Tuhan lebih tertarik dari kita daripada milik pusaka yang dia berikan. Tapi itu pasti dia berikan, saudara-saudara. Dia akan pasti berikan berkat bagi kita. Karena itu janjinya. Dia membagi-bagikan dia wilayah barat, wilayah timur, wilayah Arab, wilayah Asia. Tuhan itu yang atur semua. Anak-anak Tuhan juga itu dia sudah atur berkatnya di sini, berkatnya di situ. Tapi sesungguhnya Tuhan itu lebih menyukai kita
Karena kitalah milik kesayangannya. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, terus saudara lebih cinta berkat Tuhan, Tuhan sangat kecewa dan sakit hati. Dan itulah berkat terbesar yang saat ini kita akan lakukan sebentar, yaitu ketika dia menyerahkan nyawanya. Berkat terbesar bagi manusia ketika dosa kita diampuni. Kita banyak dosa, kadang-kadang kita masih buat, tapi Tuhan sudah menebus. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa, kita datang minta ampun. Dan berkat terbesar yaitu di mana nyawanya sendiri dia relakan, nyawanya sendiri dia korbankan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi intinya saudara, berkat Tuhan itu pasti kita peroleh kalau kita setia. Itu syaratnya. Kalau tidak setia, syaratnya juga saudara tidak akan diberkati. Tapi yang sesungguhnya Tuhan lebih suka yaitu hidup kita. Karena dikatakan di sini di ayatnya yang ayat 9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi saudara ingat, kita ini punya Tuhan, milik Tuhan. Makanya dia sudah beli dengan harga yang mahal, dia sudah beli dengan nyawanya sendiri untuk menebus kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, ambil di sini renungan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di hadapan kami ada roti dan anggur ini Tuhan, di mana menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan berkat terbesar bagi hidup kami, yaitu ketika Engkau menebus kami dari dosa-dosa kami. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini, sucikan kami, kuduskan kami semua, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Ketika kami menerima, ketika kami makan, ketika kami minum,
di sanalah berkat terbesar mengalir atas hidup kami. Bukan hanya keselamatan, tetapi berkat-berkat kebutuhan keperluan kami di dunia ini Tuhan mampu sediakan dan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima, kami akan makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan lagi roti biasa, tapi tubuh Kristus yang terpecah, yang teraniaya, tersiksa di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Kita akan terima, kita akan makan, kita akan bersekutu mengingat pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Terima dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini bukan lagi anggur biasa, tapi darah yang tercurah menebus dosa-dosa kita. Terima dan bersekutu, minum dalam nama Yesus. Haleluya. 12 kali. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan kami. Kami sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan emas perak, tapi dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau mengabdi kepadamu Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berkat juga tersedia buat kebutuhan keperluan kami Tuhan di masa pandemik ini. Bagi orang yang setia, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, yang mau setia dan melakukan kebenaran-Mu, maka berkat itu ada dalam setiap hidup kami, orang yang percaya, orang yang setia, anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Karena kami patuh dan taat kepadamu. Terima kasih. Akhirnya turunlah kiranya berkat-Mu, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai Jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Jemaat Bahtera, Tuhan memberkati. Tetap semangat, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Puji Tuhan. Haleluya. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan.